Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alex Putra Bagus Pramuja dari kelas 2.3 Elektronika B NRP 39. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas mata kuliah saya dengan judul Finite State Machine pada program mata kuliah Piranti Terprogram. Untuk percobaan yang pertama ini yakni tentang Mili, di mana untuk grafik diagramnya itu sebagai berikut. Jika terdapat S0 ini sebagai present state, di mana terdapat S0, S1 dan S2. Kemudian di mana inputnya atau D-nya itu sebagai sebelah yang merah, kemudian outputnya yakni sebelah yang kanan, sebelahnya itu yang hitam. Kemudian untuk penjelasan programnya, di mana entity-nya saya beri nama, untuk VHDL-nya ya, saya beri nama entity-nya itu Mili, kemudian port yang digunakan itu clock, DIN sebagai input, reset, kemudian DOUT itu sebagai output. Mana outputnya itu karena tadi sampai 6 paling besar 6, maka cukup menggunakan 3 bit saja. Kemudian untuk arsitekturnya behavioral, kemudian tipe state-nya itu untuk state-nya itu ada S0, S1 dan S2. Kemudian untuk signalnya itu terdiri dari present state, next state dan state-nya itu sendiri, tipe state-nya itu sendiri. Kemudian asynchronous proses clock, dimana jika rising edge maka jika reset bernilai 1 maka present state sama dengan S0. Kemudian jika tidak, present state sama dengan next state. Kemudian and if, kemudian untuk next state and output decodernya itu, dimana prosesnya itu terdiri dari present state, kemudian DIN sebagai input, kemudian untuk DOUT saat DOUT-nya itu 000, dimana case-nya present state adalah S0, maka saat DIN-nya itu 1, maka next state-nya itu S1, kemudian DOUT-nya itu bernilai 2. Kemudian jika tidak, saat DIN 0, maka next state sama dengan S0 dengan DOUT itu bernilai 0. Kemudian saat S1, jika DIN bernilai 1, maka next state sama dengan S1 dengan DOUT itu 010 atau bernilai 2. Kemudian else if, jika DIN bernilai 0, maka next state sama dengan S2. Kemudian DOUT-nya itu bernilai 100 atau 4. Kemudian saat present state-nya itu S2, jika diberi DIN-nya itu 1, maka next state sama dengan S1 dengan DOUT-nya itu 010 atau bernilai 2. Kemudian jika tidak, maka saat DIN-nya itu 0, maka next state sama dengan S0 dengan DOUT sama dengan 110 atau bernilai 6. Jadi itu. Kemudian untuk file TB-nya seperti biasa. Untuk proses stimulusnya itu dimana wait for 50 nanosecond untuk S0, kemudian reset bernilai 0, kemudian DIN-nya itu 1 untuk S1, kemudian wait for 20 nanosecond dengan DIN-nya 0, dimana itu untuk S2, kemudian saat wait for 20 nanosecond DIN-nya itu 1 untuk S1, kemudian wait for 20 nanosecond dimana DIN-nya itu 0 untuk S2, wait for 20 nanosecond dengan DIN-nya 0 untuk S0, kemudian wait for 20 second DIN-nya 1 untuk S0. Seperti itu. Kemudian kita run. Untuk menampilkan present state-nya, kita klik pada segitiga TB Mili ini, kemudian segitiga pada out, kemudian pilih ke synchronous. Kita blok present state dan next state-nya, kita add to window, kita restart, kemudian kita mulai lagi, kemudian kita pause, kita balikkan ke modulnya, kemudian kita tampilkan, kita zoom untuk menampilkannya agar terlihat. Nah, sudah, kita tarik ke kiri, geser ke kiri. Nah, dapat dilihat. Kita akan cocokkan dengan gambar desainnya ya, yaitu ini.
kita lihatkan, dimana saat kita rubah dulu ya, untuk radix-nya kita unsinging, kemudian kita atur DIN-nya agar mudah dalam memetakannya. Nah, seperti ini, dimana saat present state-nya itu S0 dengan DOUT-nya itu 0, kemudian DIN-nya itu 0, maka next state sama dengan S0. Kemudian saat next state-nya itu saat present state-nya itu S0 dengan DIN-nya itu bernilai 1 dan DOUT-nya itu bernilai 2, maka next state sama dengan S1. Kemudian saat present state-nya itu S1 dengan DIN-nya itu bernilai 1 dan DOUT-nya itu 2, maka next state sama dengan S1. Kemudian saat present state-nya itu S1 dengan DIN-nya itu sama dengan 0, lalu DOUT-nya itu sama dengan 4, maka next state sama dengan S2. Kemudian saat present state-nya itu S2, dimana DIN-nya itu sama dengan 0 dan DOUT-nya itu sama dengan 6, maka next state sama dengan S0. Seperti itu. Kemudian looping lagi dari S0 sampai ke S1, kemudian looping lagi sampai terakhir, seperti itu. Dimana untuk yang terakhir itu saat S2 present state-nya itu S2, next state akan ke S1 ketika DIN-nya itu 1 dan DOUT-nya itu 2. Untuk yang terakhir tuh ini seperti itu. Selanjutnya yakni untuk tugas yang kedua, yaitu more. Untuk diagramnya itu sebagai berikut, dimana diawali mulai dari start, kemudian ke 1, kemudian ke 1s, kemudian found it. Untuk present state-nya itu terdiri dari start 1, 1s, dan found it. Kemudian untuk programnya itu seperti berikut, dimana entity-nya saya beri nama more untuk program VHDL-nya. Kemudian port yang saya gunakan yakni xin sebagai input, kemudian yin sebagai input juga, kemudian enable, kemudian clock, reset sebagai input, kemudian zout ini sebagai output. Dimana untuk yin dan zout ini menggunakan 2 bit. Kemudian aksestornya saya pakai behavioral. Kemudian untuk tipe state type-nya itu terdiri dari start 1s, 1s, dan found it. Kemudian signalnya itu terdiri dari current state, next state, dan state type. Kemudian untuk state rec ini proses clock dan resetnya, dimana jika reset bernilai 1 maka current state sama dengan start. Kemudian jika tidak, clock event and clock sama dengan 1, maka current state sama dengan next state. Kemudian untuk output decodernya itu untuk proses current state-nya itu, dimana pada case-nya current state jika saat start zout-nya itu 000, saat 1s itu zout-nya itu 000, saat 1s zout-nya itu 000, dan saat found it zout-nya itu 01 atau bernilai 1. Kemudian ketika ada yang lainnya maka zout sama dengan 000. Kemudian untuk com logic proses current state, dimana untuk prosesnya ini terdiri dari current state dan xin. Kemudian mulai saat case-nya itu current state-nya itu start, jika xin 1 dan enable 1 maka next state sama dengan 1s. Kemudian jika tidak, saat xin-nya 0 maka next state sama dengan start. Kemudian ketika present state case-nya itu present state-nya itu 1s dengan xin-nya 1 dan enable 1 maka next state sama dengan 1s. Kemudian jika tidak, saat xin-nya 0 dan enable-nya 1 maka next state sama dengan start atau kembali ke start. Kemudian jika tidak maka next state sama dengan 1s. Kemudian ketika current state-nya itu 1s, saat xin-nya 0 dan enable-nya 1 maka next state sama dengan found it. Kemudian jika tidak, xin-nya 1 maka next state sama dengan
to 1s. Kemudian saat found it, current state-nya itu found it, saat xin-nya 0 dan enable 1, maka next state sama dengan start. Kemudian saat else if jika xin-nya 1 dan enable-nya 1, maka next state sama dengan 1s. Jika tidak, next state sama dengan found it. Seperti itu. Untuk program TB-nya itu sebagai berikut. Saya beri TB, nama entity-nya tbmore, dimana untuk komponennya sama seperti VADL-nya. Xin, yin, enable, clock, reset, dan setout sebagai output, yin sebagai input juga. Kemudian untuk penginputannya, yakni untuk signalnya, xin sebagai input, yin input, enable sebagai input, clock sebagai input, reset sebagai input. Kemudian outputnya itu zout. Kemudian untuk proses stimulusnya, dimana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 case pada untuk program stimulusnya. Selanjutnya kita langsung simulasikan. Kita cek behavioral dulu apakah sudah benar. Nah, sudah sukses, kita lakukan simulasi. Kemudian untuk menampilkan current state dan next state-nya, kita klik ini, kemudian UT, kemudian state, kemudian kita blok current state dan next state-nya, kita add itu window, kemudian kita restart, kita apply, kemudian kita pause, kembalikan ke program tampilannya, kemudian kita zoom to view untuk melihat sinyalnya, kita zoom agar lebih jelas. Nah, sudah terlihat seperti berikut. Untuk xin-nya saya atur dulu, saya dekatkan dengan zout, kemudian enable-nya. Untuk xin saya rubah warnanya agar terlihat, saya beri warna kuning. Kemudian untuk enable-nya saya beri warna merah. Dan untuk zout-nya saya beri warna biru saja. Nah, untuk tampilannya saya demonstrasikan agar terlihat ya. Nah, sip. Dimana saat resetnya itu bernilai 1, maka current state-nya itu akan terletak pada start. Kemudian saat resetnya itu 0, maka dimana saat startnya ini dengan xin-nya itu bernilai 0, maka dia itu tetap ke start. Kemudian saat xin-nya itu bernilai 1 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state akan berpindah ke 1s. Kemudian saat current state-nya 1s, dimana xin-nya itu 1 dan enable-nya itu 1, saat enable-nya xin-nya itu 0 dan enable 1, maka dia akan kembali ke start. Seperti itu. Kemudian saat kemudian saat current state-nya itu start, kemudian xin-nya itu 1 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state sama dengan ke 1s. Kemudian saat current state-nya 1s, dimana xin-nya itu 1 dan enable-nya 1, maka next state akan ke 2s. Kemudian saat current state-nya itu 2s, dimana xin-nya itu
bernilai 0 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state akan ke found it. Kemudian saat current state-nya itu found it, dimana xin-nya itu bernilai 1 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state akan ke one 1s atau ke one 1s. Kemudian saat current state-nya itu one 1s, kemudian xin-nya itu 1 dan enable-nya 1, maka next state ke to 1s. Kemudian saat current state-nya to 1s, ini current state-nya itu to 1s, kemudian xin-nya itu 0 dan enable-nya 1, maka next state ke found it. Kemudian saat current state-nya itu found it, dimana xin-nya itu 0 dan enable-nya itu 1, maka next state akan kembali ke start. Dari found it akan ke start, seperti itu. Kemudian akan looping secara terus menerus sampai batas waktunya itu tadi setelah habis, seperti itu. Sekian demonstrasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni untuk tugas yang kedua, yaitu more. Untuk diagramnya itu sebagai berikut, dimana diawali mulai dari start, kemudian ke one 1, kemudian ke to 1s, kemudian found it. Untuk version state-nya itu terdiri dari start, one, to 1s, dan found it. Kemudian untuk programnya itu seperti berikut, dimana entity-nya saya beri nama more untuk program VHDL-nya. Kemudian port yang saya gunakan yakni xin sebagai input, kemudian yin sebagai input juga, kemudian enable, kemudian clock reset sebagai input, kemudian zout ini sebagai output. Dimana untuk yin dan zout ini menggunakan 2 bit. Kemudian arsitekturnya saya pakai behavioral. Kemudian untuk tipe state type-nya itu terdiri dari start, one 1s, to 1s, dan found it. Kemudian signalnya itu terdiri dari current state, next state, dan state type. Kemudian untuk state rec ini proses clock dan resetnya, dimana jika reset bernilai 1, maka current state sama dengan start. Kemudian jika tidak, clock event and clock sama dengan 1, maka current state sama dengan next state. Kemudian untuk output decodernya itu untuk proses current state-nya itu, dimana pada case-nya current state jika saat start zout-nya itu 000, saat one 1s itu zout-nya itu 000, saat to 1s zout-nya itu 000, dan saat found it zout-nya itu 01 atau bernilai 1. Kemudian ketika ada yang lainnya, maka zout sama dengan 000. Kemudian untuk com logic proses current state, dimana untuk prosesnya ini terdiri dari current state dan xin. Kemudian mulai saat case-nya itu current state-nya itu start, jika xin 1 dan enable 1, maka next state sama dengan one 1s. Kemudian jika tidak, saat xin-nya 0, maka next state sama dengan start. Kemudian ketika one present state case-nya itu present state-nya itu one 1s dengan xin-nya 1 dan enable 1, maka next state sama dengan to 1s. Kemudian jika tidak, saat xin-nya 0 dan enable-nya 1, maka next state sama dengan start atau kembali ke start. Kemudian jika tidak, maka next state sama dengan one 1s. Kemudian ketika current state-nya itu to 1s, saat xin-nya 0 dan enable-nya 1, maka next state sama dengan found it. Kemudian jika tidak, xin-nya 1, maka next state sama dengan to 1s. Kemudian saat found it, current state-nya itu found it, saat xin-nya 0 dan enable 1, maka next state sama dengan start. Kemudian saat else if jika xin-nya 1 dan enable-nya 1, maka next state sama dengan one 1s. Jika tidak, next state sama dengan found it, seperti itu. Untuk program TB-nya itu sebagai berikut, saya beri nama entity-nya tbmore, dimana untuk komponennya sama seperti VHDL-nya, xin, yin, enable, clock, reset, dan zout sebagai output.
yin sebagai input juga. Kemudian untuk penginputannya, yakni untuk signalnya, xin sebagai input, yin input, enable sebagai input, clock sebagai input, reset sebagai input, kemudian outputnya itu z out. Kemudian untuk proses stimulusnya, dimana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 case pada untuk program stimulusnya. Selanjutnya kita langsung simulasikan. Kita cek behavioral dulu apakah sudah benar. Nah, sudah sukses, kita lakukan simulasi. Kemudian untuk menampilkan current state dan next state-nya, kita klik ini, kemudian HUT, kemudian state, kemudian kita blok current state dan next state-nya, kita add to window, kemudian kita restart, kita apply, kemudian kita pause, kembalikan ke program tampilannya, kemudian kita zoom to full view untuk melihat sinyalnya, kita zoom agar lebih jelas. Nah, sudah terlihat seperti berikut. Untuk xin nya saya atur dulu, saya dekatkan dengan z out, kemudian enable nya. Untuk xin saya rubah warnanya agar terlihat, saya beri warna kuning, kemudian untuk enable nya saya beri warna merah, dan untuk z out nya saya beri warna biru saja. Nah, untuk tampilannya saya demonstrasikan agar terlihat ya. Nah, sip. Dimana saat resetnya itu bernilai 1, maka current state-nya itu akan terletak pada start. Kemudian saat resetnya itu 0, maka dimana saat startnya ini dengan xin-nya itu bernilai 0, maka dia itu tetap ke start. Kemudian saat xin-nya itu bernilai 1 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state akan berpindah ke 11s. Kemudian saat current state-nya 11s, dimana xin-nya itu 1 dan enable-nya itu 1, saat enable-nya xin-nya itu 0 dan enable 1, maka dia akan kembali ke start, seperti itu. Kemudian saat kemudian saat current state-nya itu start, kemudian xin-nya itu 1 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state sama dengan ke 11s. Kemudian saat current state-nya 11s, dimana xin-nya itu 1 dan enable-nya 1, maka next state akan ke 2fs. Kemudian saat current state-nya itu 2s, dimana xin-nya itu bernilai 0 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state akan ke found 8. Kemudian saat current state-nya itu found 8, dimana xin-nya itu bernilai 1 dan enable-nya itu bernilai 1, maka next state akan ke 11s atau ke 11s. Kemudian saat current state-nya itu 11s, kemudian xin-nya itu 1 dan enable-nya 1, maka next state ke 21s. Kemudian saat current state-nya 21s, ini current state-nya itu 21s, kemudian
X in nya itu 0 dan enable nya 1, maka next state ke found it. Kemudian saat current state nya itu found it, dimana X in nya itu 0 dan enable nya itu 1, maka next state akan kembali ke start. Dari found it akan ke start, seperti itu. Kemudian akan looping secara terus menerus sampai batas waktunya itu tadi setelah habis, seperti itu. Sekian demonstrasi dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.